semua bagian aparatur pemerintah, mulai dari tingkat nasional, dalam hal ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai tingkat camat, lurah, RT, mendapatkan berkat hikmat sehingga negeriku tercinta Indonesia bangkit dari kondisi ini dan menjadi menang. Kalau engkau punya kerabat atau engkau sendiri sedang terinfeksi saat ini dan engkau melihat tayangan ini, maka doa ini dan kuasanya sedang bekerja atas hidup Anda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh Anda. COVID out in Jesus name. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang terinfeksi saat ini, aliran kesembuhan yang bisa kita lakukan saat ini secara serius dan sungguh-sungguh dengan keyakinan berlandaskan kepada firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa bangsa kita ini dilepaskan dari belenggu virus corona. Kita berdoa agar bangsa kita ini dipulihkan dari pandemi virus corona. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membawakan satu ulasan dengan judul Doa Pastor Andi Simon untuk pemerintah dan Indonesia terkait pandemi virus corona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan catatan penting berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hati yang smile, hati yang gembira adalah obat yang mujarab, vaksin yang kuat, menaikkan imun. Maka bergembiralah semua saudara-saudara sekalian, termasuk Bapak Ibu sekalian yang keluarganya atau tubuhnya terinfeksi virus ya. Ketika engkau bergembira, imunmu naik dan engkau menang dari bakteri virus yang menyerang tubuh Anda. In Jesus name. Pastor juga berdoa untuk Indonesia dan kota-kota di mana hari ini kita mendengar ya, pandemik ini sedang masuk gelombang kedua. Dan khususnya di Balikpapan, Pastor mendengar dalam 3 hari belakangan ini melonjak sangat tajam. Pun demikian saudara-saudara, Pastor tidak mengadakan tatap muka sudah sekitar hampir 2 minggu. Namun doaku untuk kota Balikpapan agar pandemik ini dapat teratasi. Dan semua sepakat mendukung program pemerintah, kita taat prokes, dan saya berdoa pemerintah kota Balikpapan, dalam hal ini Satgas COVID-19, Wali Kota, Kecamatan, Kepolisian, semua unsur di dalamnya bekerja sama. Balikpapan, kubangun, kujaga, kubela, kudoakan. Bukan hanya menjadi kota yang bersih, salah satu kota terbersih di Indonesia, Balikpapan. Doa Pastor Andy hari ini, in Jesus name, menjadi kota yang berhasil menang dari pandemi dan warganya sehat dan COVID-19 berhentilah in Jesus name. Semua bagian aparatur pemerintah, mulai dari tingkat nasional, dalam hal ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai tingkat camat, lurah, RT, mendapatkan berkat hikmat sehingga negeriku tercinta Indonesia
bangkit dari kondisi ini dan menjadi menang. Doa orang benar besar kuasanya. Doa Pastor Andy untuk Indonesia dan Kalimantan Timur, Balikpapan dipulihkan in Jesus name. Dan semua orang percaya, Pastor ajak tetap berdoa, karena doa orang percaya disebut doa orang benar yang sangat besar kuasanya. Mungkin kau bisa berdoa untuk keluargamu yang hari ini terpapar terinfeksi. Doakan dia. Doamu besar kuasanya. Dan saya percaya doa ini menolong jutaan orang dan disembuhkan in Jesus name, supaya karya Tuhan Yesus semakin nyata, semakin bersinar untuk negeriku tercinta, Indonesia. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana isi dari doa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Pada kesempatan ini saya juga rindu menunjukkan bagaimana beliau juga terus menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota-kota di Indonesia, terlebih khusus kepada saudara-saudara kita yang saat ini mengalami positif virus corona. Ada baiknya kembali kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hari ini saudara-saudara, dari sekian puluh grup doa yang dibuka, Pastor Andy juga melihat admin menginfokan bahwasanya hampir 70% form doa yang masuk isinya adalah orang yang terinfeksi COVID. Ada banyak orang-orang lewat kuasa doa, mereka menerima kesembuhan. Namun hari-hari ini juga bertambahnya orang yang terinfeksi. Dalam kesempatan ini Pastor Andy doa massal. Kalau engkau punya kerabat atau engkau sendiri sedang terinfeksi saat ini dan engkau melihat tayangan ini, maka doa ini dan kuasanya sedang bekerja atas hidup Anda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh Anda. COVID out! In Jesus name. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang terinfeksi saat ini. Aliran kesembuhan men-touch tubuhmu, paru-parumu, nafasmu, saturasi oksigenmu dipulihkan in Jesus name. Kekuatan kasih Tuhan sedang mengalir menjamah tubuh orang-orang terinfeksi saat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Maka saudara-saudara perlu betul kita serius memperhatikan protokol kesehatan ya. Banyak yang bersaksi mereka disembuhkan setelah didoakan. Positif PCR setelah didoakan negatif. Amin. Namun hari ini yang masuk sekitar 70%. Maka setelah Pastor doakan tadi, saya berpesan kembali. Protokol kesehatan itu bukan hanya semata-mata saat akan diambil foto ataupun juga takut karena kena razia. Tapi protokol kesehatan itu adalah sebuah gaya hidup baru di zaman ini. Karena tidak selamanya Satgas COVID akan memantau, tetapi tanggung jawab setiap orang warga negara Indonesia untuk memproteksi dirinya sendiri.
Maka saudara-saudara, masker itu ya saat Anda berkegiatan di luar wajib dipakai, dan itu bukan karena semata-mata takut nanti kena razia atau nanti kena sanksi, bukan, tapi untuk memproteksi Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di rumah Anda. Kami pun berdoa Indonesia menang melewati masa-masa ini. Orang percaya jangan pesimis, tetap berdoa, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dari kedua tayangan video yang sudah saya sampaikan, ada satu hal menarik yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Saya perlu berpesan supaya kita jangan membangun narasi untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi yang lebih penting dan signifikan serta urgent untuk kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki kontribusi dengan apa yang bisa kita lakukan dalam konteks pemulihan bangsa dan negara kita Indonesia yang sangat kita cintai dan kasihi ini, sehingga kembali bangkit dari pandemi virus corona. Hambanya Pastor Rani Simon menegaskan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita. Itu benar-benar sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 dengan jelas dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya bernama Timotius, pertama-tama aku menasihatkan. Jadi bukan yang kedua, ketiga, keempat, tetapi yang pertama-tama dan yang utama, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk untuk raja-raja dan untuk semua pembesar dalam konteks Indonesia, termasuk kepada pemimpin kita, mulai dari Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, TNI, Polri, berbagai departemen yang ada, supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, kecerdasan, tuntunan, bimbingan dan pimpinan, sehingga mereka betul-betul mengambil langkah-langkah yang sangat strategis demi menuntaskan adanya pandemi virus corona yang akhir-akhir ini memang mengalami peningkatan jumlah dari orang yang positif corona. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan langkah konkret atau tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa untuk kota-kota, desa-desa, tempat dimanapun di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mendukung pemerintah. Dengan cara apa? Saya katakan tadi yang pertama, mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Sehingga pandemi virus corona ini segera berlalu. Badai ini boleh segera lewat. Sehingga kita semuanya, anak-anak bangsa, warga negara Indonesia, bisa kembali beraktivitas dengan baik dan normal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendukung pemerintah juga dengan cara menjaga protokol kesehatan yang ketat.
Mari kita memakai masker. Apalagi ketika kita bepergian keluar. Kalau memang tidak mendesak, mari stay at home dulu. Tinggal di rumah dulu. Mari kita menjaga jarak, hindari kerumunan. Mari kita rajin mencuci tangan. Ini langkah-langkah praktis sederhana, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari kita semua. Sehingga kita memberikan dukungan yang konkret untuk pemerintah kita yang sudah berjerih lelah dan bekerja keras dalam menuntaskan pandemi virus corona yang sedang merebak saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya bangsa kita ini benar-benar berhasil menang dari pandemi virus corona yang sedang merajalela saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita perlu membuat penekanan di dalam doa? Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan selain dari menjaga protokol kesehatan yang ketat. Sebagai orang-orang percaya, di mana dasar kebenaran firman-Nya begitu eksplisit, begitu terang-benderang menegaskan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan orientasi kita melihat hasil, tapi mari kita serius melakukan bagian kita. Bukankah firman Tuhan menegaskan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak perlu kita berdebat satu dengan yang lain. Mana imanmu, doamu tidak ada gunanya. Tidak. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan saat ini secara serius dan sungguh-sungguh dengan keyakinan berlandaskan kepada firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa bangsa kita ini dilepaskan dari belenggu virus corona. Kita berdoa agar bangsa kita ini dipulihkan dari pandemi virus corona. Oleh karenanya seperti yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon, mari kita menggerakkan, mendorong, memotivasi, merangsang saudara-saudara kita, tubuh Kristus, gereja Tuhan, pastor, pendeta, pendatua, gembala, dimanapun berada. Mari sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Percayalah, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan pasti memulihkan negeri kita ini. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, doa bisa menolong jutaan jiwa dipulihkan dan disembuhkan. Kita percaya itu. Karenanya mari kita lakukan bagian kita dengan serius, dengan tulus dan sungguh-sungguh. Karena kita percaya Tuhan yang masih tetap pegang kendali dalam segala situasi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Barang siapa yang berseru dan berharap serta percaya kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, akhir-akhir ini ketika dilihat oleh admin dari WhatsApp grup, di mana pokok-pokok doa yang masuk diwarnai sekitar 70% berkaitan dengan isolasi mandiri positif virus corona. Ini merupakan sesuatu yang sangat serius, di mana kita datang merendahkan hati kepada Tuhan, di mana kita menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, kita perlu imun tubuh yang kuat. Firman Tuhan menegaskan seperti disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi virus corona yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan, jangan kita menjadi panik. Jangan kita menjadi takut, kecewa, putus asa, kalah dan menyerah. Mari tetap kita berpengharapan teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh. Mohon belas kasihan Tuhan sungguh dicurahkan bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Khususnya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal dan hidup di dalamnya. Saudaraku, percayalah dari apa yang disaksikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, dari banyak orang yang menuliskan pokok-pokok doa berkaitan dengan pandemi virus corona,
atau berkaitan dengan mereka anggota keluarganya yang positif corona. Banyak yang bersaksi mengalami keajaiban pemulihan dan kesembuhan. Ketika kita tanda petik keroyokan, kita berdoa dengan sepakat, berdoa dengan sehati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dinaikkan dengan kerendahan hati, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, doa yang besar kuasanya. Mari sebagai anak bangsa, jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita sibuk mengomentari, mencampuri urusan orang lain. Mari kita merendahkan hati untuk berdoa syafaat bagi bangsa. Kita rapatkan barisan, kita bulatkan tekad kita untuk kita menjadi anak-anak bangsa, tubuh Kristus, gereja Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala, dimanapun berada. Kita rapatkan barisan untuk kita berdoa syafaat bagi bangsa kita. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.